Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiaton. Saya ingin menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Ikuti video selanjutnya ya. Nah, siklus sistem saraf manusia itu seperti ini ya gambarnya ya. Ini gambar sistem saraf pada manusia. Sedangkan sistem saraf adalah pemula kegiatan otot tubuh dan pengatur fungsi mental dan fisik. Sedangkan sistem saraf itu bekerja berdasarkan impuls elektrokimia, termasuk sistem pengendali, merupakan rangkaian organ yang kompleks, membentuk sistem terdiri dari jaringan saraf. Jaringan saraf tersebut tersebar di seluruh jaringan tubuh. Sistem informasi yang terintegrasi berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan kegiatan yang penting demi keadaan hemostasis. Hemostasis itu adalah cara tubuh untuk mempertahankan suhu alaminya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Susunan saraf pada manusia itu mempunyai dua susunan. Susunan saraf yang pertama yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian otak itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Kemudian untuk saraf tepi itu ada 2, yaitu saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf sadar tersebut mempunyai 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Kemudian saraf tak sadar mempunyai 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Begitu ya. Kemudian sistem saraf pusat itu sendiri, itu gambarnya seperti ini. Nah, sistem saraf pusat itu merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh. Begitu ya. Terus sistem saraf pusat terdiri dari otak atau ensephalon dan sumsum tulang belakang atau modula spinalis. Begitu ya, cukup jelas ya. Kemudian sistem saraf pusat itu sendiri, itu gambarnya seperti ini. Nah, sistem saraf pusat itu merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh. Begitu ya. Terus sistem saraf pusat terdiri dari otak atau ensephalon dan sumsum tulang belakang atau modula spinalis. Gitu ya, cukup jelas ya. Impuls itu adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls dapat juga dikaitkan sebagai serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Kemudian impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke elektor akan menyebabkan terjadinya gerak perubahan pada efektor. Itu terjadinya
akan terjadi gerak sadar dan gerak refleks. Nah, kita nanti bahas satu persatu antara gerak sadar dan gerak refleks. Nah, gerak sadar itu adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari oleh kita. Contohnya, gerakan memegang buku saat ingin belajar atau mengambil pensil saat ingin menulis. Pelajaran impuls pada gerak sadar relatif lama, melewati jalur panjang melalui otak. Nah, ini impuls, terus reseptor atau indera, menuju ke saraf sensor, menuju ke otak, menuju ke saraf motor, dan ke efektor otot. Seperti itu, nggih. Nah, kita lanjut ke gerak refleks. Kita apabila ada benda panas, maka secara refleks akan menjauh ke benda panas tersebut. Tangan kita akan terasa nyeri di kulit ya, dan kita akan menghindari dari objek panas tersebut. Itu merupakan salah satu contoh gerak refleks. Nah, untuk teorinya ada di slide ini ya, arah-arahnya untuk terjadinya gerak refleks. Seperti itu ya. Oke, demikian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.